Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Nirmala, Hadir. Putri, Hadir. Novi, Dika, Izin ke belakang, Bu. Revi, Sama izin ke belakang. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang materi kurban. Ada yang tahu nggak kurban itu apa? Ada yang tahu? Baik, kurban itu bisa disebut juga dengan udhiyah atau nama dari suatu hewan yang disembelih, yaitu jenis hewan ternak. Nah, hewan ternak itu ada apa saja? Sapi, domba, unta, kambing, dan lain sebagainya. Jadi hari raya Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kurban sendiri itu diambil dari kata bahasa Arab kurban yang artinya dekat atau mendekatkan diri. Ulama itu ada yang mengatakan bahwa kurban itu wajib, dan ada juga yang mengatakan bahwa kurban itu sunnah, yaitu sunnah muakkad. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib ada di surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Untuk yang ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah itu pada surat Al-Hajj ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wasqimu qani awal mu'tad padahal tasakharnaha lakum la'allakum tashkurun, yang artinya dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagian dari beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Dan demikianlah kami telah menunjukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi dalam hukum fikih itu dari beberapa pendapat mazhab itu ada 4 mazhab. Yang pertama yaitu dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali itu berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan bagi orang yang mampu. Sedangkan bagi mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat hewan kurban. Nah, hewan kurban itu harus hewan ternak. Hewan ternak tadi apa saja? Ada yang masih ingat? Kambing, sapi, Ya, unta. kambing, sapi, unta, atau domba ya. Terus yang kedua itu hewan itu harus memenuhi batas usia minimal. Kalau unta itu 5 tahun, sedangkan kalau sapi itu 2 tahun, dan kambing atau domba itu 1 tahun. Itu boleh, kalau kambing atau domba itu boleh 6 bulan jika tidak menemukan yang umurnya 1 tahun. Yang kemudian persyaratannya yaitu tidak boleh dalam keadaan cacat atau harus sehat. Jadi tidak buta sebelah matanya, terus tidak pincang, tidak kurus, atau juga tidak memiliki penyakit yang terlalu serius. Dan terakhir yaitu hewan harus milik sendiri, jadi tidak dengan hasil curian. Poin selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan. Yang pertama yaitu persiapannya. Jadi kita harus mempersiapkan apa saja sih? Yang pertama yaitu mempersiapkan alatnya, yaitu pisau yang tajam. Kenapa kok kita harus menyiapkan pisau yang tajam? Agar ketika kita menyembelih hewan kurban itu tidak merasakan kesakitan yang terlalu lama. Yang kedua yaitu tempat yang bersih dan layak. Meskipun hewan ya itu juga sama-sama makhluk hidup. Yang kedua yaitu posisi hewan. Posisi hewan yang baik itu menghadap kiri dan menghadap kiblat, dan juga sama dengan penyembelihnya juga harus menghadap kiblat. Untuk yang selanjutnya bacaan saat penyembelihan itu yang pertama itu kita harus membaca bismillah. Yang kedua itu digunakan membaca takbir agar ibadah
menjadi sah. Selanjutnya yaitu cara penyembelihan. Yang pertama yaitu potongan bagian leher meliputi pemutusan kerongkongan atau disebut dengan hulkum, tenggorokan, dan 2 urat utama di sisi kanan dan kiri. Ya. Yang kedua yaitu pemotongan harus dilakukan dengan cepat, tepat agar hewan segera meninggal. Dan selanjutnya, selama proses pastikan tidak memperlihatkan penyembelihan kepada hewan yang lain. Jadi setelah semua rangkaian selesai, setelah pemotongan tadi, biarkan darah itu keluar mengalir sampai benar-benar bersih dan memastikan daging itu halal. Yang terakhir yaitu bersihkan hewan dari kotoran sebelum daging dipotong dan dibagikan kepada masyarakat. Baik, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang ditanyakan atau yang kurang paham boleh bertanya. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Baik, sebelum kita memasuki game kuis, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjutkan ke gamenya langsung. Sebelum kita memulai kuis ular tangga ini, saya akan menjelaskan peraturannya terlebih dahulu. Jadi jika berhenti tepat di tanda tanya ini, maka wajib mengambil pertanyaan. Jadi jika yang bisa menjawab dengan benar maka maju 2 langkah, dan yang salah maka mundur 1 langkah. Ini individu ya, jadi gantian. Ini. Ya, memang kan. Oh, wes. Ini kan. Lanjut. Nah, ini kan berhentinya di tanda tanya, maka ambil 1 pertanyaan. Dibaca coba pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad dalam konteks ibadah kurban? Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Jadi jawabannya Maksud dari sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan. betul. Selanjutnya lanjut ke seleksi 2 kali putaran. 2. Enggak. Keren. Nih. 5. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.